Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Wah, Lause Syume, hari ini kita bersuka cita loh ya, karena kita kembali bisa beribadah Zoom dengan anak-anak, betul? Betul. Lause Syume, Lause Vena tuh mau tanya nih, anak-anak yang sudah siap beribadah semuanya, tunjukkan 2 jempolnya, ayo, tunjukkan 2 jempolnya. Mana nih jempolnya? Wah, Lause ini udah semangat itu, semuanya sudah menunjukkan 2 jempol ya. Nah, kita akan mulai memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih Lause Syume? Selamat pagi Tuhan. Yuk anak-anak, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Untuk doa, Lause Vena minta Lause Mevan memimpin kita dalam doa. Silakan Lause. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah lewat Zoom. Tuhan, pimpinlah Zoom, ibadah kami dari awal sampai selesai. Berikan hati yang selalu mau dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Lause Syume, kita punya Tuhan yang kuat, yang hebat, yang besar. Coba, Lause Vena mau minta nih sama anak-anak, ya, semuanya tunjukkan gerakan tangan kuat itu gimana sih? Kuat, hebat, besar. Lagi ya, lagi sekali ya. Coba konsentrasi ya. Kuat, hebat, besar. Yang cepat. Lause Vena acak. Besar, kuat, hebat. Masih ada yang tidak konsentrasi, Lause. Ulang lagi ya. Kuat, hebat, besar. Kacau Lause Venanya. Lause Vena juga salah. Iya, ulang ya. Ini serius ini. Ayo semuanya. Kuat, hebat, besar. Besar, hebat, kuat. Kuat, besar, hebat. Oke, kita akan nyanyi lagu apa Lause? Kuat,
hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Ya, Tuhan kita Tuhan yang Kuat, hebat, dan besar. Selain Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, hebat, dan besar, Tuhan kita juga Tuhan yang apa, Lose? Yang baik buat saya, baik buat anak-anak, baik juga buat Papa Mama. semuanya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Tuhan itu baik. God is so good. Ya, masih ingat gerakan tangannya? Masih dong ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lose Vena, minta tolong Lose. Lili yang mimpin kita dalam doa. Silakan Lose. Mari sama-sama kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami baru saja sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ya Tuhan, supaya setiap adik-adik yang ada di rumah boleh mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu di depan kami hanya di dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Baik. Baik ya. Nah anak-anak, siapa di sini yang suka dipuji? Semua lagi di unmute ya. Rasa Heni yakin kita semua suka dipuji. Betul? Mana lebih senang kita dengar dibilang begini, aduh cantik sekali hari ini, dibanding kita mendengar orang bilang begini, kamu kok jelek hari ini? Oh, sudah ada yang angkat tangan ya, Arsen ya. Pasti kita lebih senang orang bilang atau seseorang memuji kita, aduh bagus sekali, pintar sekali, cantik sekali, cakep sekali, rapi sekali, tampan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kemarin kita waktu minggu yang lalu kita mendengar tuh ya tentang bagaimana Yesus dibawa oleh iblis ke
banyak tempat untuk dicobai. Waktu itu Yesus baru menyelesaikan puasa, doa selama 40 hari gitu ya. Lalu dikatakan iblis itu datang dan menggoda Yesus. Masih ingat ya ceritanya ya? Wah, tapi Yesus adalah Yesus yang taat kepada kehendak Bapa. Jadi Yesus nggak takut. Iblis mah bergaya, mau coba-coba Yesus. Dia nggak tahu Yesus itu adalah Yesus yang maha kuasa dan apa? Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, tidak akan melawan, tidak tergoda oleh kekuasaan, oleh tahta atau kedudukan yang enggak tergoda. Nah, Yesus yang telah dipimpin oleh Roh ini, Yesus yang telah melewati satu masa di mana iblis mencobai dan iblis gagal total, ya. Iblis apa? Gagal total. Semua nggak usah buka mic-nya, tapi semua bilang gagal total. Iblis yang apa? Gagal total, nggak berhasil menggoda Yesus, ya. Nah, Yesus ini kemudian melanjutkan perjalanan. Dikatakan bahwa Roh membawa Yesus itu ke kota yang bernama Galilea. Nah, dibawalah Yesus ke sana ya. Dibawa ke sana untuk apa? Bukan untuk pamer, bukan untuk kasih tahu ke orang-orang ini, lihat aku udah berhasil dijauhkan dari pencobaan. Iblis kalah. Enggak, Yesus tidak perlu membuktikan begitu-begitu. Kalau kita suka gini, kalau kita misalnya sama seseorang atau kita lagi bertanding, lalu kemudian sudah selesai kita menang. Wah, kita mungkin punya keinginan untuk diketahui banyak orang. Lalu kita bilang, lihat aku udah menang, aku hebat, aku pinter, aku gini, aku juara. Itu kita. Yesus enggak. Ya, walaupun dia sudah menang atas apa yang dilakukan oleh iblis, dan Yesus pasti menang karena dia Allah yang maha kuasa. Iblis aja yang nggak tahu diri ya pakai coba-coba Yesus gitu ya, dia tidak mungkin bisa menang. Iblis pasti gagal gitu ya. Nah, Yesus ini dibawa oleh Roh ke Galilea. Untuk apa? Untuk kemudian memberitakan tentang kabar baik, untuk menceritakan kepada orang banyak tentang kebenaran-kebenaran daripada Alkitab atau apa yang telah Allah kerjakan pada zaman-zaman dahulu, ya. Nah, lalu kemudian akhirnya Yesus pergi ke satu kota lagi yang bernama Nazaret. Di kota Nazaret itu Yesus dibesarkan, tapi Yesus tidak lahir di Nazaret ya. Walaupun nanti pada waktu kita dengar tuh cerita Jumat Agung atau kematian Yesus dibilang Raja Yahudi dari Nazaret gitu ya. Padahal tidak ya, bukan dari Nazaret, tapi kota Nazaret itu adalah kota di mana Yesus dibesarkan. Nah, pada waktu Yesus ke sana seperti biasa, kebiasaan hari Sabat, orang itu ke Bait Allah dan Yesus mengajar di sana ya. Yesus mengajar di Bait Allah. Di Bait Allah itu Yesus datang lalu dia memberitakan tentang kabar baik. Ya, dia memberitakan tentang kabar baik, dia memberi pelajaran. Waktu Yesus memberikan pelajaran, menceritakan tentang kabar baik, nah itu yang tadi Lausaheni bilang, orang-orang memuji dia. Wah, kata-katanya indah. Wah, kata-katanya luar biasa. Wah, kata-katanya menarik sekali. Sehingga orang yang di luar, yang mereka itu berdiri karena tidak dapat tempat duduk lagi, mereka juga, wah, senang sekali mendengar kata-kata Yesus, ya. Nah, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, kemudian dia berbicara, dia mengambil dari Perjanjian Lama, dia bercerita tentang segala sesuatu kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama ya. Dia bercerita tentang bagaimana pada zaman Elia ada seorang perempuan janda yang kemudian ditolong di dalam kehidupannya ketika ada terjadi kelaparan, menimpa negeri itu, Allah menyatakan pertolongan melalui seorang nabinya Elia. Elia diutus untuk menjadi berkat bagi janda itu ya. Wah, jadi banyak hal. Lalu kemudian diceritakan lagi bahwa pada waktu zaman Elisa ada banyak orang kusta ya, yang kemudian mereka ditahirkan. Ada juga seorang yang bernama Naaman. Orang yang memimpin menjadi seorang kepercayaan raja yang kemudian dia mengalami sebuah sakit, Naaman mengalami sakit kusta, lalu bagaimana Tuhan menolong ya. Jadi ketika Yesus berbicara di Bait Allah, ketika dia menyampaikan, ketika dia bercerita, ketika dia menyampaikan tentang kisah-kisah yang pernah terjadi, wah banyak orang itu sampai begini ya, melongo. Pernah nggak melongo sih? Anak-anak pernah melongo nggak? Kalau mungkin nonton film yang kalian suka ya, ini sekarang ini lagi viral film apa? Mungkin kelas 5-6 mungkin tahu ya.
Hani angkat tangannya. Film Spider-Man yang lagi viral. Ya. Banyak film ya. Ada yang mungkin suka film Home Alone. Kalau pernah. Kalista juga pernah. Iya. Jadi banyak sekali di antara anak-anak tentunya waktu nonton film itu bengong gini. Sampai mungkin mama bisa bilang, hei mulutnya ditutup karena nontonnya sambil gini. Saking bagus, terpanah, terpukau lihat nonton ya. Nah zaman itu tidak ada film. Jadi Yesus bercerita, Yesus mengajar. Nah pada waktu Yesus bercerita, Yesus mengajar. Wah mereka itu sampai, wah gitu ya. Jadi zaman dulu itu kalau namanya orang bercerita itu seperti nonton film zaman hari ini. Mereka senang sekali. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa Yesus bercerita tentang hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah. Tapi di bait Allah itu rupanya ada orang-orang yang juga nggak suka dengar Yesus bercerita. Mereka nggak suka dengar bahwa ada seorang anak tukang kayu yang sepertinya kau tahu segala sesuatu. Mereka nggak suka. Lalu mereka marah-marah. Bahkan dikatakan mereka menghalau. Menghalau itu artinya mengusir. Sana, kamu pergi. Pergi sana. Ya, katanya bahkan dibilang Alkitab cerita, kalau nanti anak-anak mau baca boleh ya di Lukas 4 ya. Lalu dikatakan bahwa Yesus dibawa ke tebing gunung. Maunya diapain kira-kira kalau bawa di tebing? Tebing itu kan, ini tebing, di sini itu biasa ada apa? Siapa yang tahu? Ada apa sayang? Salib, jurang. Salib, jurang. Kok salib? Jurang. Artinya, iya jurang sayang. Artinya itu berbahaya sekali. Bawa ke tebing biasanya orangnya akan didorong supaya jatuh. Lalu diharapkan bisa celaka atau mati gitu ya. Nah dikatakan karena mereka nggak suka sama Yesus. Bukan sekedar menghalau. Bukan sekedar mengusir. Mereka membawa Yesus ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak. Maunya diapain? Dilempar. Maunya didorong Yesusnya, saking marah. Mereka merasa, kok cerita-cerita yang begitu nggak boleh ya. Padahal Yesus menceritakan hal yang baik, hal yang benar, datangnya dari Allah. Bahkan kemudian ada orang-orang yang diberkati, hati mereka tersentuh. Mereka dengar cerita Yesus, mereka, oh bagus sekali. Mereka memuji Yesus, aduh kata-katanya indah sekali. Mereka sampai begitu, gitu ya. Nah anak-anak, apa yang terjadi kemudian? Lalu Yesus tidak mau peduli ya. Lalu dikatakan Yesus tidak peduli, Yesus pergi gitu ya. Yesus pergi. Nah, kemudian Yesus pergi lagi ke sebuah kota yang namanya Kapernaum ya. Nah, di kota Kapernaum itu satu kota di Galilea ya. Dia mengajar lagi di situ. Wih, orang-orang langsung wah, dengar cerita Yesus. Saya nggak ada videonya nih, padahal saya ini udah siapin ya. Nah, waktu mereka mendengar cerita itu, mereka, wah, bagus sekali. Mereka mendengar cerita itu, dikatakan mereka mendengar dengan takjub. Ya, mereka mendengar dengan takjub karena waktu Yesus bercerita, bukan sekedar mendengar Yesus bercerita, ya, tapi mereka mendengarkan tentang cerita yang ada kuasa di dalamnya. Ya, cerita yang memiliki kuasa. Sehingga mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Nah ini ya sebuah penggambaran yang menceritakan tentang zaman dulu anak-anak. Pada waktu Yesus di bait Allah, ini modelnya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita ada kursi ya. Ada kursi ya, ada mimbar yang besar. Sekarang ini enggak, ya zaman dulu itu enggak ada tuh lihat. Semuanya sepertinya dari batu ya. Anak-anak boleh lihat sebentar, lalu saya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti begitu ya. Nah, itu kelihatan ya. Kelihatan Yesus sedang mengajar, mereka takjub, mereka merasa, wow, dia lihat mukanya orang-orang itu. Wah, lihat matanya mereka. Oh, mereka suka sekali. Seperti kita nonton film yang kita suka. Atau kalian lagi nonton TikTok yang membuat kalian, wah, ngakak gitu ya. Oh, mereka takjub sekali ya. Mereka takjub, memang nggak dengar, Lasaheni nggak kasih dengar videonya sayang ya. Dengar Lasaheni punya suara aja. Nah tuh orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus. Ya luar biasa ya. Tapi ada beberapa orang yang juga tidak suka gitu ya. Mereka juga tidak senang gitu ya. Nah anak-anak
Pada waktu tadi Lause ini cerita, akhirnya Yesus juga pergi ke sebuah kota. Ini kan mereka marah nih, mereka nggak suka melihat Yesus menyampaikan. Padahal sisi yang lain ada banyak orang yang suka, yang mereka dengar dan mereka memuji Allah karena mereka mendengar sebuah berita yang bukan cuma sekedar cerita, tapi ada mengandung kuasa. Mereka merasakan power of God-nya itu ada kuasa Tuhan yang mereka rasakan ketika Yesus berbicara. Ini luar biasa banget ya. Nah, tapi Yesus adalah seorang murid atau anak atau Yesus yang taat. Dia nggak peduli orang lain menghalau dia, orang lain mengusir dia. Ia tetap bercerita, ia tetap menyampaikan tentang kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus begitu ya. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita dan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, anak-anak, waktu Yesus pergi ke Kapernaum, dia kembali mengajar di situ, banyak orang menjadi takjub ya. Dikatakan di dalam rumah ibadah itu ada seseorang yang kerasukan setan. Lalu dia berteriak dengan suara keras, dia bilang, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Wah, iblis ini masih terus ngerocokin Yesus, ganggu Yesus ya. Jadi iblis yang masuk ke tubuh seseorang, mereka lalu kemudian berteriak, menunjukkan bahwa mereka nggak suka kepada Yesus. Lalu mereka katakan, nggak, videonya dimatiin aja loh. Lalu mereka katakan bahwa orang yang ada yang kerasukan ini berkata, "Engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami." Artinya iblis takut. Iblis tahu bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Dia gemetar, dia marah. Tapi melalui orang, lalu dia berkatakan, "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Yesus tidak takut. Mungkin kalau kita dengar ada orang yang tiba-tiba kita lagi ngomong, terus ada orang di depan kita tiba-tiba bilang, "Heni, apaan kamu? Awas ya kamu." Wih, Lause ini mungkin, kenapa? Lause ini mungkin minta tolong. "Lause, Lui, tolong, ada apa? Lause Mei, Lause Vena, tolong. Lause, ada apa ini?" Mungkin Lause ini takut. Yesus malah tidak takut. Mendengar ada suara keras, ada hardikan, ada kemarahan dari diri orang yang sedang kerasukan itu, malah Yesus menegur dia lalu mengatakan, "Diam." Ya, Yesus punya kuasa untuk mengusir kuasa jahat. Yesus bilang, "Diam, keluar daripada orang itu," katanya ya. Lalu tiba-tiba orang itu lemas. Rupanya keluar hal yang jahat dalam diri orang itu ya. Lalu di tengah-tengah orang banyak itu, akhirnya orang itu kemudian keluar, lalu dia didoakan dan dia sembuh. Wah, waktu dengar cerita Yesus aja semua udah gini. Saking takjub. Tiba-tiba mereka lihat ada sebuah tindakan yang melahirkan sebuah kuasa yang luar biasa. Orang yang lagi ngaco, tiba-tiba dia bisa diam dan dia sembuh. Firman Tuhan bilang semua orang itu takjub. Mereka, wah, apa? Hebat sekali. Dia bisa menolong orang itu. Padahal orang itu selama ini mereka kenal orang yang tidak atau orang yang sedang sakit, katakan begitu ya. Lalu mereka bilang, alangkah hebatnya perkataannya. Perkataannya ada kuasa, hebat sekali ya. Wah, penuh wibawa, dan dia bisa memerintah roh-roh yang jahat itu keluar dari orang itu. Wah, Yesus hebat. Semuanya coba tepuk tangan, Yesus hebat gimana? Hebat. Gitu ya. Wah, Yesus hebat, luar biasa. Mereka takjub sekali ya. Tapi kemudian berita itu saking sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang amazing, sesuatu yang menakjubkan, berita itu tiba-tiba menjadi viral ya, atau viral ya. Anak-anak zaman sekarang pasti tahu viral dong. Kalau saya ini tanya, TikTok apa sih yang lagi viral? Mungkin kalian bisa jawab, Lause ini, Lause itu, gitu ya. Jadi yang lagi terkenal, lagi didengar, lagi diketahui. Walaupun waktu itu belum ada telepon, belum ada WhatsApp group, belum ada SMS, berita itu tapi kemudian tersebar di mana-mana. Kenapa? Karena ada sebuah kejadian yang tidak biasanya, yaitu pertunjukan kuasa Tuhan yang mereka lihat ya. Wah, mereka sangat takjub sekali dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, anak-anak kita kalau dengar cerita ini gimana sih pikiran kita tentang Tuhan?
Sekarang boleh buka mic ya, Lausaheni mau dengar ya. Kalian pikir tentang Tuhan itu apa coba? Takjub nggak? Kagum nggak punya Tuhan seperti itu? Ayo. Kagum. Tapi kan ini cuma cerita dari Alkitab. Kalian pernah mengalami Yesus yang berkuasa nggak? Hah? Pernah? Oh, bagus sekali kalau pernah. Sekarang Lausaheni pengen dengar, coba. Siapa bisa cerita ke Lausaheni? Siapa pernah mengalami kuasa Yesus seperti apa? Ayo coba cerita. Siapa aja boleh. Pernah, Lause. Siapa? Sera. Sera yang mana nih? Lausaheni lagi. Oh, Sera. Ya, Sera mengalami kuasa Tuhan seperti apa, sayang? Dulu Sera ditinggal sama papa, terus Sera jadi nangis. Sera takut diculik dan akhirnya Tuhan panggil papa, akhirnya ke rumah papa. Oh, that's good. Nice. Thank you, Sarah. Wow. Ternyata kalian yang kecil-kecil juga mengalami kuasa Tuhan. Amazing. Ya. Thank you. Praise God. Ada lagi enggak yang mau cerita? Ayo, siapa lagi? Ayo. Ayo, siapa? Hah, cuma Sarah aja, yang lain enggak ada nih. Siapa? Akim. Oh, Yoakim. Oke, Yoakim mau cerita apa? Coba. Oh, Lingling apa Yoakim? Sorry, Lausaheni takut salah dengar. Yoakim sama Lingling. Oh, Yoakim dulu deh. Yoakim apa, sayang? Akim, kalau ditinggal mama sama papa keluar, Akim sendirian di rumah, enggak takut. Kenapa enggak takut? Siapa jaga Karena emangnya? ada Tuhan. Wow, Tuhan apa Superman? Tuhan. Tuhan atau Spider-Man? Tuhan. That's good. Thank you. Oke, sekarang Lingling ya. Thank you, Yoakim. God bless you. Yoakim, sekarang Lingling coba. Pas Lingling sakit, Tuhan sembuhin Lingling. Itu yang sembuhin Lingling atau Mami? Tuhan atau Mami? Tuhan. That's good. Wah, Mami udah jadi Lausa yang baik ya, bukan di sekolah minggu, di rumah juga ya. Thank you. Ada lagi nggak? Ayo dong. Siapa lagi mau kesaksian? Ayo Lausaheni tantang. Siapa lagi yang sudah mengalami kuasa Tuhan? Paling Lase sudah tahu punya saya. Siapa itu? Kinan. Kinan. Emang Lausaheni maha tahu ya? Enggak dong. Ayo, kenapa? Tapi kan Lase pernah telepon. Lah, kan cerita di sini kenapa kuasa Tuhan seperti apa yang Kinan alami. Ya ampun. Kinan, open cam Kinan. Oke, fine. Apa, Tahun Kinan? lalu kan Lase pernah telepon saya, kan kondisi saya saat saya kena virus, toh. Virus Kinan waktu corona itu kan lagi sebelum saya divaksin. Iya, betul. Didoain ya sembuh ya Kinan ya. Siapa yang menyembuhkan, obat atau Tuhan nih? Dua-dua. Tuhan pakai obat untuk menyembuhkan. Ya, thank you Kinan. Siapa lagi? Sebenarnya Lausaheni mau nantang nih, namanya Abigail nih. Kemarin mengalami kuasa Tuhan. Ebi, cerita dong. Yang lain lagi, ayo silakan. Ebi kemarin gimana? Telinganya gimana? Ayo diceritain dong. Ditutup itunya kameranya. Oke, yang lain lagi. Ya. Kemarin telinga Ebi kemasukan air lalu udah bisa keluar, cuma belum semuanya. Jadi kemarin itu waktu Lausaheni bantu Abigail untuk mengeluarkan air, Lausaheni ajak Abigail berdoa, ya. Walaupun masukin air, Lausaheni bisa masukin air. Tanpa berdoa bisa nggak? Bisa aja. Tapi Lausaheni mau perbuatan Lausaheni ke anaknya Lausaheni itu disertai kuasa Tuhan. Lalu Lausaheni bilang, ayo Ebi kita doa, ya. Lalu berdoa dan Tuhan tolong, ya. Nah, siapa lagi? Aragon? Atau Ines? Siapa aja? Boleh.
Saya pernah beberapa kali hampir meninggal karena jatuh di tangga kepada ini siapa? Levin. Oh my God. Levin jatuh di tangga gitu ya. Wah, hati-hati Levin ya. Tuhan Ya, tolong jatuhin ya. tangga, cuci jahitan, terus bagian belakang gak peleset di kamar mandi. Oh, oke. Jadi mengalami kuasa Tuhan ya. Nggak sampai meninggal gitu ya. Oke. Thank you Levin. Siapa berikutnya? Hai. Hai. Ya, ayo. Ada Nehemia, Bu. Ada Ya, Nehemia. guru-guru tolong bantu saya. Nehemia. Ayo Nehem, ayo. Apa Nehem? Aku takut apa? Aku takut tidur sendiri, tapi Tuhan bikin aku biar aku berani tidur sendiri. Halo. 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 Ya, kenapa takut tidur sendiri lalu? Tuhan bikin aku berani tidur sendiri. Wah, pinter ya. Di sebelah Nehem itu siapa Nehem? Apa? Di sebelah Nehem itu ada siapa? Oh, ada Ade Rara. Wah, Tuhan sudah tolong Nehem ya. Jadi sekarang berani tidur sendiri ya Nehem ya. Tunggu, dan aku akan percaya sama Tuhan. Jangan akan, I will, saya sudah percaya, jangan bilang akan dong. Akan itu berarti nanti, sekarang percaya Tuhan, oke? Oke, Oma. Iya, thank you. Ayo, siapa lagi? Kalista atau siapa? Boleh. Kalista punya pengalaman? Miss Kalista itu tidur, ngimpi, takut, terus Kalista papi takut, ngimpi, terus Kalista tidur lagi, lalu Tuhan Kalista disuruh nggak takut lagi. Oh, papi ajak doa ya Kalista ya waktu takut ya? Belum berdoa tapi. Bilang berdoa saja. Dan kalian bilang papi doain dong gitu ya. Tapi Kalista mengalami kuasa Tuhan. Belum ya? Oke, thank you. Oke ya, kalau nggak ada lagi. Sudah semuanya. Claire. Siapa? Claire, Bu. Claire. Boleh sayang, silakan. Kenapa Claire? Sembuhin Tuhan. Pas kemarin nyanyi, mimpi, terus Tuhan suruh doain Ai. Oh, good sekali. Oh, Claire nama lainnya Ai ya. Wah, Tuhan sudah jamah. Tuhan tolong ya. Nah, anak-anak kita harus bersyukur. Kalau zaman dulu Tuhan itu datang langsung, Yesus itu datang dan berbicara kepada orang banyak, kepada murid-muridnya. Tapi kalau zaman sekarang, Tuhan memakai papi mami untuk menyatakan kehadirannya. Ya kita bersyukur kita punya papi mami, boleh percaya mengenal Tuhan, sehingga papi mami kita bercerita kepada kita. Bahkan Tuhan juga memakai para lause-lause untuk bercerita tentang Tuhan. Bagaimana lause-lause bisa tahu? Belajar dari Alkitab. Jadi Tuhan memakai lause, Tuhan memakai papa mama untuk menyatakan, untuk memberitahu kita bahwa Allah itu maha kuasa. Wah, kalau Lause Heni dengar semua cerita tadi, bahkan yang belum sempat cerita, Lause Heni percaya semuanya punya pengalaman bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa, semua sebutin. Allah maha kuasa. 1, 2, 3. Allah maha kuasa. Lagi, Yesusku maha kuasa. 1, 2, 3. Yesusku maha kuasa. Yesusku maha kuasa.
Iya. Nah, anak-anak yang belum pernah merasakan kuasa Tuhan, tapi Loh Seheni mah yakin semua sudah ngalami ya. Nah, coba ingat teman-teman tadi yang bersaksi. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang takut dikuatkan, ada yang mimpi buruk bisa tidur kembali, ada yang takut, ada yang begini dan begitu. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan kita maha kuasa ya. Kalau papa mama bisa repot pergi kemana-mana karena kerja ninggalin kita, tapi Tuhan yang maha kuasa itu karena dia maha kuasa, dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu menjagai kita, melindungi kita karena dia maha kuasa. Ya, Tuhan itu maha kuasa ya. Nah, anak-anak sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita mau berdoa bersama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan maha kuasa. Engkau bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada. Ketika kami seorang diri pun, Engkau yang maha kuasa menemani kami. Terima kasih Tuhan, kami bertepuk tangan memuji-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan yang tidak takut kepada iblis yang jahat. Bahkan iblis yang ketakutan kepada Tuhan. Tuhan yang bisa menolong orang yang sakit. Tuhan yang bisa memberikan pengajaran yang begitu indah. Yang sekarang ini kami bisa baca, kami bisa dengar melalui Lause, melalui Papi Mami, melalui membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa. Kami bersyukur dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 4 ayat 32. Ulangi ya, Lukas 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Nah, adik-adik, ingat, hafalkan ayat hafalannya. Terima kasih Bu Heni sudah menyampaikan firman hari ini. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo keluarkan semua celengannya. Semua sudah terima celengan ya. Pospi Singaraja, Levi, Karen, dan Levin udah terima juga pastinya ya. Kita akan nyanyikan lagu I Wanna Do Right. Karena Allah kita Allah yang berkuasa, kita harus melakukan hal yang benar. Give you all of my life. I put my life in the
untuk doa persembahan, Lasovena minta tolong Rosaleni memimpinnya. Silakan Rosaleni. Baik anak-anak, mari kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami di hidup kami sampai pada saat ini. Engkau Tuhan yang selalu memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Kami bersyukur Tuhan kalau kami anak-anak sekolah minggu GKA Sion ini sampai saat ini masih terus diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui persembahan. Dan sekarang Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini dan memakainya melalui gereja kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, ibadahnya belum selesai ya. Kita akan mendengar doa berkat dulu dari Losaheni. Silakan Losaheni. Oke, anak-anak sebentar lagi kita akan pisah ya. Nanti kalau anak-anak masih pengen mendengar atau menyaksikan lagi ibadah hari ini, boleh nanti sekitar jam 5 sudah ada di YouTube, bisa minta tolong Papi Mami. Atau kalau adik atau kakak atau saudara yang kalian tahu tapi tidak bisa hari ini nggak bisa ikut Zoom, mungkin karena jaringannya lemah, juga bisa nanti ya jam 5 buka YouTube. Boleh lihat, nanti ada wajahnya anak-anak yang ikut hari ini juga ada tuh di YouTube ya. Nah sekarang kita mau berdoa. Kita minta Tuhan memberkati kita karena kita akan undur dari tempat ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami. Walaupun kami masih kecil, kami masih SD, tapi kami mau belajar membawa hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan, sehingga ketika kami bernyanyi, ketika kami berdoa, ketika kami memberi persembahan, bahkan ketika kami mendengar cerita firman Tuhan, kami melakukan dengan hati anak-anak Tuhan. Tidak main-main, tapi kami serius, kami belajar menikmati, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya berkat kasih Tuhan yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus, memberkati kami semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.